Sahabat ngaji dipun yang baik, kali ini kita akan membaca buku Tafsir Jalalain karya ulama ternama Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti pada bagian surat Al-Baqarah ayat 102 sampai dengan 105 halaman 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Dan mereka mengikuti, diatofkan pada nabadha, apa yang dibaca dulu oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman berupa buku-buku sihir yang mereka pendam di bawah singgasananya ketika kerajaannya runtuh. Atau mungkin juga setan-setan itu mencari dengar lalu mencampurkan ke buku-buku itu kebohongan-kebohongan dan memberikannya kepada tukang-tukang tenung yang membukukannya sehingga tersebar berita bahwa jin mengajarkan hal-hal gaib. Sulaiman pun mengumpulkan buku-buku itu lalu menguburkannya. Tatkala ia mangkat, setan-setan pun menunjukkannya kepada manusia, dan ketika mereka bongkar, ternyata di dalamnya ada ilmu sihir. Kata mereka, kerajaan kamu berdiri adalah dengan ini. Lalu mereka pelajari ilmu sihir itu dan mereka tolak buku-buku nabi-nabi mereka. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan, lihat itu Muhammad, disebutkannya Sulaiman itu seorang nabi, padahal ia tidak lebih dari seorang tukang sihir. Maka Allah pun berfirman untuk membuktikan kebenaran Sulaiman dan menyangkal orang-orang Yahudi itu. Padahal Sulaiman tidaklah kafir, maksudnya ia tidak melakukan sihir, sebab sihir adalah perbuatan kafir. Hanya ada yang baca lakinna dan ada yang baca lakin, setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Kalimat ini menjadi hal bagi kata ganti yang terdapat pada kafaru, dan mengajarkan pula kepada mereka apa yang diturunkan kepada dua malaikat, yaitu ilmu sihir yang diilhamkan kepada mereka. Ada pula yang membaca al-malikain dengan lam berbaris bawah sehingga berarti dua orang raja, yaitu yang berada di Babylon, suatu negeri di tanah subur Irak. Harut dan Marut merupakan badal atau nama dan kata ganti dari dua malaikat itu, atau atof bayan, artinya hubungan yang memberi penjelasan. Menurut Ibnu Abbas, kedua mereka itu adalah tukang sihir yang mengajarkan ilmu sihir, dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah dua orang malaikat yang sengaja diturunkan Allah untuk menyebarkannya sebagai ujian dari Allah terhadap umat manusia. Sedangkan keduanya tidaklah mengajarkan kepada seorang pun sebelum mengatakan atau menyampaikan nasihat lebih dahulu. Sesungguhnya kami ini hanya cobaan atau ujian dari Allah terhadap manusia dengan mengajarkannya. Siapa yang mempelajarinya, ia jatuh kafir, dan siapa yang meninggalkannya, ia mukmin. Sebab itu janganlah kamu kafir. Jika ia masih mendesak untuk mempelajarinya, barulah mereka mengajarkannya. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat menceraikan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Misalnya,
dengan membangkitkan marah dan kebencian satu pihak kepada lainnya. Dan tidaklah mereka, yakni ahli-ahli sihir itu, dapat memberi mudarat dengannya. Maksudnya dengan ilmu sihir itu, dari min di sini hanya sebagai tambahan kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah dan kehendak Allah. Dan mereka pelajari apa yang memberi mudarat kepada mereka, yakni di akhirat, dan yang tidak memberi manfaat, yakni sihir. Dan sesungguhnya mereka sebenarnya tahu, yakni orang Yahudi itu sebenarnya yakin bahwa barang siapa yang menukarnya atau menggantinya sihir dengan kitab Allah, dia adalah baginya bagian di akhirat atau keberuntungan dalam surga. Dan amat buruklah sesuatu, maksudnya perbuatan mereka menjual, menukarkan diri mereka dengannya, yakni menjual kebahagiaannya di akhirat dengan mempelajari sihir, karena telah pasti akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Seandainya mereka menyadari, jika mereka benar-benar tahu atau menyadari hakikat siksaan yang akan mereka jalani di akhirat kelak, niscaya mereka tidak mau mempelajarinya. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan seandainya mereka orang-orang Yahudi beriman terhadap Nabi dan Al-Quran dan menjaga diri mereka dari siksa Allah dengan meninggalkan maksiat seperti sihir, jawaban dari lau ini dibuang atau tentulah mereka akan diberi pahala. Hal ini ditujukan oleh maka sesungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik. Khairun menjadi khobar artinya lebih baik, yakni lebih baik dari hasil penjualan diri mereka itu. Seandainya mereka mengetahuinya, seandainya mereka tahu bahwa pahala itu lebih baik, tentulah mereka tak akan mementingkan yang lain darinya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Nabi ro'ina, artinya perhatikanlah kami. Ro'ina diambil dari kata muro'ah, tetapi orang-orang Yahudi biasa mengatakan ro'una, yang dalam bahasa mereka berarti teramat bodoh, sebagai ejekan kepada Nabi. Maka orang-orang mukmin dilarang mengucapkan kata-kata itu, dan katakanlah, yakni sebagai gantinya, unzurna, artinya lihatlah kami, dan dengarlah olehmu apa-apa yang dititahkan dengan kesediaan untuk mematuhinya. Dan bagi orang-orang kafir disediakan siksaan pedih yang menyakitkan sekali, yaitu neraka. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang kafir dan golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan orang-orang musyrik di sini adalah dari kalangan Arab dihubungkan kepada ahli kitab, sedangkan min atau dari untuk penjelasan diturunkannya kebaikan kepadamu. Min di sini hanya sebagai tambahan, sedangkan kebaikan maksudnya adalah wahyu dari Tuhan disebabkan iri hati dan dengki kepadamu, sedangkan Allah menentukan rahmatnya dan atau kenabiannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang maha besar. Wallahu a'lam bishawab.